warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Balik lagi bersama saya di SC Nanto. Kali ini kita akan membuat playlist baru terkait dengan GNU. Oke, baik teman-teman semuanya. GNU Octave ini merupakan sebuah perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk melakukan perhitungan numerik, angka, ataupun simulasi yang mirip dengan MATLAB. MATLAB ini juga aplikasi yang biasanya digunakan untuk perhitungan-perhitungan aljabar matematika, analisis statistik, dan lain sebagainya. Bedanya dengan MATLAB, Octave ini bersifat open source. Octave ini juga lebih ringan ketimbang dengan MATLAB. Kemudian kali ini kita akan menggunakan Octave ini untuk penggunaan DSP, Digital Signal Processing. Oke. Untuk langkah-langkah percobaannya, GNU Octave ini memiliki tampilan yang seperti ini. Jadi tampilan Octave itu, awal tampilannya itu adalah seperti ini, dan teman-teman bisa download secara open source tanpa lisensi di GNU Octave.org. Dan di sini juga ada dokumentasinya teman-teman. Untuk mendownloadnya teman-teman silakan klik menu download, kemudian pilih sesuai tipe operasi teman-teman. Di sini ada macOS, ada Windows. Karena saya menggunakan Windows, gunakan Windows. Teman-teman bisa yang installer ataupun yang zip, terserah teman-teman mau yang mana. Karena saya menggunakan zip tadi, jadi saya gunakan yang zip. Tapi lebih baiknya installer ya. Kemudian teman-teman, setelah itu kita akan bahas dicoba ya. Di sini teman-teman bisa atur sendiri mau tampilannya seperti apa. Itu terserah teman-teman. Di sini ada tools-toolsnya di toolbar, dan kita akan coba untuk membuat sebuah program, yaitu di bagian editor. Silakan teman-teman klik editor. Kemudian di editor ini teman-teman bisa menjalankan algoritma matematikanya. Misalkan 5 ditambah 8. Kita bisa jalankan di sini. Silakan klik tombol hijau play sini. Kemudian save dulu namanya. Misalkan coba 1, misalkan gini ya. Kita save, kita yes. Ternyata tidak boleh ada spasinya. Nah, ini kalau kita jalankan teman-teman, nanti di sini ada muncul, teman-teman bisa sini command line. Nah, nih di command line-nya itu udah keluar ya. Jadi hasilnya 14. Jadi sini editornya, sini command Windows-nya. Nih ya, 14. Nah, nanti teman-teman juga ada yang keluar pop-up Windows CMD-nya kayak CMD gitu. Nggak apa-apa karena saya gunakan command Windows-nya, jadi terintegrasi langsung ke command Windows-nya. Kemudian kita coba menggunakan sebuah variabel, misalkan X variabelnya 8 kali 8 misalkan. Kemudian kita jalankan lagi nih. Di bagian historinya itu udah create tanpa error, berarti X-nya adalah 64. Kalau kita pencet X lagi, akan mencari variabel X tersebut dan akan menjalankan fungsi dari variabel X yang ada di sini. Misalkan kita ganti X-nya menjadi Y dengan dikali 9. Kemudian kita apply lagi. Di sini sudah ada, nah nih Y-nya sudah muncul. Kita pencet Y, maka dia akan panggil fungsi tersebut. Di sini juga teman-teman bisa gunakan beberapa sintaks. Ini kita gunakan variabel tadi. Kemudian di sini juga bisa menggunakan was comment ataupun yang ini berurutan, ataupun nanti kita bisa menggunakan yang namanya fungsi pengecekan atau if jika A kecil dari B dan lain sebagainya. Sekarang kita coba menggunakan copy-nya. Kemudian kita masukin di sini, kemudian kita jalankan. Di sini sudah jalan, kita masuk ke command. Jadi hasilnya itu akan seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada tulisannya, kalau kita mau lebih kolomnya itu bisa menggunakan ini tanda titik koma. Ya, dia jadinya ke bawah teman-teman. Nanti itu otomatis akan jadi ke bawah. Kalau menggunakan titik koma, nanti hasilnya akan ke bawah. Tuh, yang ini secara horizontal, yang ini akan jadi vertikal. Kalau kita menggunakan titik koma, dia akan menjadi vertikal. Di sini juga kita bisa menggunakan kolom, maksudnya matriksnya itu 2x2. Tadi kan 1x1 ya. Kita bisa menggunakan 1x2 dengan pemisahnya itu adalah titik koma. Kita juga bisa gunakan mungkin 2x3
atau mungkin lebih. Tampaknya ini ada error teman-teman. Nih teman-teman, hasilnya tadi itu ada. Jadi dia itu akan menyimpan variabel sebelumnya. Jadi kita masih bisa mengambil nilai-nilai variabel sebelumnya, misalkan gitu. Kita juga bisa operasi dalam matriks teman-teman. Kita bisa kalikan ini, kita copy ini, kemudian jangan lupa ininya dihapus. Jadi hasilnya nanti A kali B ini adalah perkalian dari kolom di sini ke sini dan ke sini. Nanti akan perkaliannya menjadi sebuah matriks yang baru. Ini hasilnya 66. Nah, sekarang di Octave ini kita juga bisa menggunakan yang namanya pembuatan sinus, gelombang sinus. Kita bisa lihat di sini codingannya. Itu kita bisa copy dari sini, kemudian di sini. Codingan yang utama itu adalah di X dan T-nya. T itu merupakan second atau periodanya teman-teman. Berarti dia dimulai dari 0. Ini kalau ini dia dimulai dari 0 sampai 0.01 dan berakhir di 2 sekon. Kemudian variabel X-nya itu merupakan tinggi dari gelombangnya atau amplitudonya. Di sini ada 2 ini merupakan banyaknya gelombang atau frekuensinya. Kita akan kalikan dengan pi dan waktu. Jadi pi ini 3,40 ya. Kemudian t waktu itu diambil dari di atas. Kemudian di sini ada plot. Plot ini untuk membuat grafiknya tadi. Kemudian X labelnya ini label di X-nya teman-teman, dan Y labelnya label di Y-nya. Nanti kita lihat apa perbedaan. Kemudian titlenya ini bisa kita rubah teman-teman. Misalkan sini tutorial GNU Nah, sekarang kita jalankan. Nah, ini teman-teman dia akan munculkan pop-up yang dimana di sini ini merupakan di bagian sini merupakan titelnya teman-teman. Ini titelnya. Kemudian ini di bagian Y labelnya ini. Ini Y labelnya teman-teman. Kemudian ini banyaknya gelombang teman-teman. Ini dihasilkan oleh sini. Kalau kita gunakan misalkan 8 gelombang, nanti dia akan generate 8 gelombang juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 8. Kemudian kalau waktunya kita tebak misalkan 10, ini batas waktu akhir teman-teman. Kenapa ini bisa gelombangnya lebih banyak? Karena dia perkaliannya ke sini. Jadi misalkan kita kurangin aja biar gampang, dia itu akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia akan perkalian itu X, T, dan X ini. Di X ini akan dikalikan. Kalau misalkan 1 di sini, 1 gelombang gimana? Nah, ini 1 gelombang berarti artinya 5 dong. 1, 2, 3, 4, 5 gelombang dia. Karena ini setengahnya. Kalau misalkan 2, di sini juga 2, artinya cuma dapat 2 gelombang. Sini. Oke. Nah, itu untuk membuat sebuah gelombang sinus. Ya. Di sini juga ada yang namanya stem, teman-teman. Apa sih itu stem? Kita lihat ya. Apa fungsi stem itu? Bawah sini kita kasih stem. Nanti yaitu gelombangnya bakalan seperti ini kalau menggunakan stem. Jadi ada arsirannya kalau kita menggunakan stem. Artinya gini, sebenarnya gelombang itu terbentuk dari titik-titik. Nah, ini titik-titik itu karena tergabung akhirnya menjadi sebuah garis. Maksudnya gelombang itu terbentuk dari sebuah titik-titik yang digabungkan menjadi sebuah garis. Ini stem itu akan melihat titik-titiknya tersebut. Kita bisa menggunakan hole. Hole ini artinya dia menggunakan 2 buah gelombang.
kita bisa copy di sini. Ini untuk membuat dua buah gelombang. Kalau kita jalankan, nanti dia itu akan terbentuk dua buah gelombang. Dan seperti biasa, itu ada, kalau kita kasih detail, itu ada bisa kasih detail di sini. Kemudian ini legend ini untuk menggambarkan ini sinyalnya apa. Yang ini cuma 1 sekon ya teman-teman, jadi batas waktunya cuma 1 detik. Nah kemudian ini adalah fasa ya teman-teman. Kalau kita ganti menjadi 3, fasanya akan berubah tuh 3. Jadi fasanya itu adalah sudut fasanya itu teman-teman, dia akan berbeda di setiap dalam satu kabel data itu banyak terdapat fasa-fasanya. Jadi itulah yang akan membedakan nantinya di bagian penerimaan. Jadi nanti yang akan diproses di penerimaan itu adalah perbedaan fasa yang dikirim oleh pengirim gitu. Jadi gara-gara perbedaan fasa tersebut, kita bisa dapat membedakan antara mungkin aja video sama audionya, ataupun gambar ataupun audio dari satu buah kabel data. Kemudian di sini kita juga bisa melihat sinyal, buah sinyal. Teman-teman bisa cobakan aja, tinggal copy ini. Jadi ada sinyal 1, sinyal 2 itu menggunakan subplot. Nah di sini ada pembatasnya namanya subplot. Subplot ini jadinya 2 buah. Ya, jadi sekarang di Octave ini dia juga bisa yang namanya audio file teman-teman. Dia bisa nge-read, dia bisa record, dia bisa write. Di sini ada write atau menulis nih. Menuliskan. Jadi Octave ini multifungsi. Dia bisa kita gunakan sebagai sebagai rekaman audio, bisa membaca rekamannya, bisa menulis rekamannya. Nah, di sini kita sudah gunakan, sudah copy. Kemudian kita coba play. Kita play. Halo, tes 1 2 3 tes 1 2 3. Nah, ini dia starting speaking. Halo, tes 1 2 3 tes 1 2 3. Nah, ini dia. Dan itu dia langsung nge-play. Kenapa? Karena di sini setelah kita record di sini, kemudian kita tulis, dia langsung nge-play teman-teman. Jadi di-read lagi. Kalau kita nggak ada ininya, dia nggak bakalan muncul teman-teman. Nah audionya itu tersimpan di bagian kita nge-rekam ya. Di sini ada tes kalau misalnya. Nah nih bentuknya WAV atau IP file itu adalah WAV. Nih, ya kan? Jadi disimpannya di sini. Ini kalau kita gunakan, kalau kita play nanti dia juga nih, ya kan? Kita tes lagi. Dia sama dengan yang di play tadi. Halo, tes 1 2 3 tes 1 2 3. Nah ini dia. Nah tuh kedengaran kan? Oke. Di sini dia itu ngerekam selama 5 detik. Ya, channelnya 2 artinya stereo. Ya, kalau 1 berarti mono. Ini beatnya, ini samplingnya atau frekuensi samplingnya itu menggunakan 8000. Boleh teman-teman gunakan 16K, HZ ataupun lain sebagainya. Kemudian channelnya bisa kita ganti jadi mono 1, bisa kita lamain rekamannya misalkan 10 detik atau 5 detik atau 20 detik dan lain sebagainya. Kemudian di sini untuk nampilin teks itu menggunakan di disk SP, ya kan? DSP, display. Kemudian kita rekam di sini.
rekamannya. Kemudian di sini untuk menulis rekamannya atau menyimpan rekamannya. Kemudian di sini kita baca lagi rekaman tersebut, gitu. Atau kita play lagi rekamannya. Nah, mungkin sampai di sini aja tutorial dari GNU Octave. Playlist pertama, video pertama kita. Maksudnya video pertama kita di GNU Octave. Untuk selanjutnya kita akan bahas lagi Octave. Di beberapa video berikutnya kita akan bahas lagi terkait dengan Octave ini. Oke, sampai di situ teman-teman. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Oke teman-teman, see you next video, dan semoga bisa teman-teman pahami GNU Octave ini.